Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kuliahnya saya majukan 1 jam lebih cepat karena saya jam 4 masih ada kegiatan lain yang harus saya selesaikan dahulu begitu. Timbang nanti tidak jadi kuliah lagi, nyari jadwalnya susah. Nah, untuk hari ini kita adalah kuliah pengganti ya, pukul 15 ini untuk pertemuan yang lalu saya tidak bisa hadir karena posisi saya di Bandung. Ceritanya bayangan saya kalau misalnya saya sudah sampai stasiun, itu saya langsung bisa ngajar gitu di stasiun gitu ya. Tapi ternyata kondisi di jalan yang cukup macet, yang mungkin normalnya itu 1 jam sampai di kota Bandungnya. Nah ini ternyata 3 jam lebih gitu ya. 3 jam lebih sehingga sulit untuk bisa ngajar di dalam mobil yang orangnya banyak gitu. Ya, jadi saya atur lagi jadwalnya dan hari ini adalah pertemuan kelima. Semoga nanti sebenarnya saya ingin mencari jadwal lagi buat pertemuan keenamnya, tapi nanti coba saya atur ya. Ini mencocokkan waktu dengan teman-teman di kebidanan entah hari eh, Jumat atau Sabtu lah ya. Itu. Jadi biar pas ini minggu ini harusnya pertemuan keenam begitu. Nanti pekan depan pertemuan ke-7. Oke, hari ini adalah materinya kalimat efektif. Jadi saya langsung saja ke kalimat efektif yang hari ini akan saya sampaikan kepada teman-teman begitu ya. Oh, di Zoom sekarang ada tampilan ini ya. Oke, selanjutnya, nah, sebuah kalimat itu bisa disebut dengan kalimat efektif apabila apa namanya ada suatu komunikasi ya, hubungan komunikasi yang pas dan baik. Nah, di kalimat efektif ini, kalau di ejaan itu kita bicara terkait dengan tulis menulis ya. Ejaan itu terkait dengan tulis menulis, kemudian diksi atau pilihan kata itu tulis menulis dan lisan. Kemudian kalimat pun juga sama ya, lisan dan tulis menulis. Nah, sebuah komunikasi itu bisa dikatakan efektif apabila dari satu sisi dengan sisi yang lain itu bertemu dengan hal yang sama begitu ya, nyambung begitu. Itu dikatakan efektif. Nah, kemudian tidak dikatakan efektif apabila komunikasi dengan yang lain ya, antar satu orang dengan orang yang lain itu tidak nyambung begitu ya, kacau balau ya, chaos dan lain sebagainya, sehingga apa yang disampaikan itu tidak sampai gitu, tidak sampai maksud pesan komunikasinya. Nah, selanjutnya apa sih syarat-syarat kalimat efektif ya, ini yang perlu teman-teman catat. Yang pertama adalah syarat kalimat efektif itu kalimatnya harus logis ya, kalimat harus logis. Nah, kedua, selanjutnya apa sih kalimat logis itu? Misalnya ada satu kalimat yang cukup membingungkan ya menurut saya. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, dengan kalimat ini artinya bahwa pengunjung yang membawa jaket, jadi pengunjungnya ya, subjek itu pengunjung yang membawa jaket. Jadi seorang pengunjung itu membawa jaket, entah jaketnya dipakai atau ditenteng begitu. Intinya membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, melihat membaca kalimat ini tentunya yang dititipkan bukan jaketnya ya, tetapi pengunjungnya. Artinya ada pengunjung yang tidak membawa jaket, ada yang pengunjung membawa helm, ada yang pengunjung membawa HP, pengunjung membawa dompet. Nah, ini pengunjung membawa jaket. Nah, jadi konteks ini adalah pengunjung yang membawa jaket saja yang dititipkan di tempat penitipan, teman-teman. Jadi bukan pengunjung yang membawa selain jaket gitu ya. Jadi seperti itu maksud kalimat ini, sehingga kalimat ini dinyatakan tidak efektif begitu ya. Nah, yang tepat adalah Anda harus mengubah struktur kalimatnya begitu. Nah, jaket yang dibawa pengunjung ya harap dititipkan di tempat penitipan begitu ya. Harap dititipkan di tempat penitipan. Nah,
Oke. Nah, jadi ini kalimatnya jelas ya. Jadi subjeknya adalah jaket yang dibawa pengunjung, ya. Kalau ini kan jelas konteksnya adalah jaketnya, sehingga jaket tersebut itulah yang kemudian dititipkan ke tempat penitipan, gitu ya. Kemudian ini yang tidak baku misalnya, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, sebagai seorang pembawa acara atau MC, kita tidak boleh ya, atau untuk membahasanya adalah menyingkat waktu dan tempat gitu kami persilakan, tapi kepada orangnya ya, kepada orang yang kita persilakan untuk maju atau untuk berbicara atau memberi sambutan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Jadi waktu itu tidak bisa dipersingkat ya, artinya dalam konteks ini tuh sangat tidak masuk akal dan tidak logis gitu ya. Jadi waktu itu tidak bisa dipersingkat, yang bisa adalah dihemat ya. Tuhan memberikan kita waktu itu sebanyak 24 jam ya sehari. Nah, bagaimana 24 jam itu biar maksimal kita gunakannya gitu ya. Misalnya 6 jam buat tidur ya, 6 jam buat belajar di kampus, kemudian 6 jam untuk membuat tugas, dan 6 jam buat santai-santai, buat mandi, buat makan, buat jalan-jalan segala macam. Jadi itu yang harus kita ukur waktunya ya, kita bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kita persingkat ya nggak bisa dong, masa tidurnya kita persingkat gitu. Tidurnya harus dipersingkat. Yang Anda secara kesehatan tidur minimal 6 jam lah ya, untuk baiknya begitu ya. Misalnya kalau sekarang kan subuhnya jam 4 pagi gitu, Anda ya paling cepat maksimal ya tidurnya pukul 10 gitu, dengan bangun pukul 4 pagi. Ya artinya waktu tidur Anda hanya 6 jam gitu ya kira-kira. Nah, kemudian sisanya ya dengan 6 jam yang lain bisa ada olahraga dan lain sebagainya. Nanti 6 jam kemudian untuk digunakan untuk kuliah di kampus ya. Mungkin di kampus kuliahnya tidak sampai 6 jam, mungkin lebih dari 6 jam ke barangkali ya, yang berangkat jam pukul 8, nanti pulang dari kampus bisa ada yang pukul 5, pukul 7 gitu kan. Jadi macam-macam, artinya sebetulnya Anda punya waktu 12 jam untuk belajar, dan sisanya 12 jam yang lain bisa dipakai untuk istirahat, dipakai untuk healing dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipersingkat, yang ada yang tepat dihemat gitu. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya. Nah, acara itu tidak bisa diinjak-injak, teman-teman ya. Jadi itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Jadi acara itu jangan diinjak-injak. Ya, menginjak acara diinjak-injak. Nah, apa perasaan Anda ketika misalnya Anda punya foto Anda terus jatuh terus diinjak orang, kan enggak ini kan enggak sopan gitu kira-kira ya, atau harga dirinya diinjak-injak itu juga enggak sopan, apalagi acara gitu kan. Nah, makanya yang tepat adalah melangkah ya, atau langsung saja acara selanjutnya gitu. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, atau hadirin yang berbahagia melangkah pada acara selanjutnya. Kan bisa seperti itu. Selanjutnya ini yang tepat, yang baku adalah misalnya Ibu Warsiti Eskep Mkep spesialis maternitas, kami persilakan gitu misalnya. Nah, kalau MC yang di Unisa kan Eskep Mkep dan SP Mat-nya kan dijelaskan begitu ya, dibaca, dilisankan, paham ya, dilisankan, artinya ketika menyebut Ibu Warsiti sebagai rektor itu ya sarjana keperawatan. Eskep mungkin bagi orang yang enggak ngerti ya, Eskep itu apa sih gitu kan, Mkep dan mas spesialis apa gitu kan. Nanti itu harus kalau sebagai MC bisa saja dijelaskan gitu kan. Mungkin kalau penyebutan Eskep Mkep rasanya kurang enak gitu ya, kalau misalnya teman-teman menyebutkan Eskep Mkep gitu ya, beda dengan orang menyebut gelar saya misalnya SSMA gitu, mungkin masih lebih enak gitu disebutkan. Nah, tapi beberapa orang memang ada yang ingin ketika jadi MC menyebut jadi Eskep dan sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis maternitas. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menghemat waktu tadi ya, kemudian hadirin berbahagia acara selanjutnya. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah tidak boleh ambigu, teman-teman ya. Tidak boleh ambigu dalam penulisan kalimat efektif. Yang pertama, motor Pak Imam yang tua itu harus segera diperbaiki. Nah, ini kan ambigu. Motor yang diperbaiki itu siapa?
motor Pak Imamnya yang memang tua atau yang tua itu Pak Imamnya. Nah, ini kan juga bingung. Nah, jadi mungkin harus diperjelas ya, jangan ambigu. Jadi yang tepat apa? Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya sebuah kalimat yang efektif adalah hemat ya. Misalnya Adi memakai baju warna merah. Ya. Nah, teman-teman tidak perlu lagi menulis atau menambahkan warna di dalam penulisannya begitu ya. Yang tepat adalah Adi memakai baju merah gitu. Jadi cukup ya warna merah, hitam, hijau, kuning dan biru itu adalah warna, bukan kursi, bukan meja gitu ya. Itu adalah menjelaskan soal warna ya. Nah, jadi Anda cukup menyebutkan Adi memakai baju merah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi tidak perlu disebut lagi warna, ini menghemat. Kemudian nah ini juga sama, sejak pagi dia bermenung, sejak pagi dia termenung. Nah, yang tepat yang bawah ya. Nah, jadi kata sejak dan dari itu sama maksudnya ya. Sama artinya. Anda boleh pilih sejak, boleh pilih dari. Kemudian ke tata bahasaan misalnya Pak Joko menugaskan kami membuat kerajinan tangan. Pak Joko menugasi kami membuat kerajinan tangan. Nah, menugaskan dan menugasi ini berbeda ya, sama halnya juga dengan ayah mewariskan rumah untuk saya, ayah mewarisi rumah untuk saya. Nah, penjelasan akhiran kan menuntut objek itu diam ya. Tapi akhiran i menuntut adanya objek yang bergerak dan terus-menerus. Jadi ingat ini hanya untuk beberapa kata dasar tertentu ya, misalnya. Jadi mewariskan itu ya tepat gitu, mewariskan rumah untuk saya. Jadi rumah itu adalah objek yang tidak bergerak. Tapi kalau mewarisi rumah untuk saya itu tidak tepat karena kata mewarisinya tepat teman-teman. Tapi konteks kalimat yang dibuat itu tidak tepat. Harusnya ayah mewarisi penyakit itu untuk saya. Nah, itu. Jadi Anda mewarisi penyakit dari orang tua gitu. Nah, karena penyakit itu kan berkelanjutan. Ya kan? Ya misalnya orang diabetes, orang hipertensi, kalau ada orang tuanya dia kan kalau kita lihat-lihat iklan diabetasol itu kan katanya orang tuanya yang diabetes atau punya riwayat diabetes anaknya bisa 3 kali lebih cepat diabetesnya misalnya begitu. Jadi lebih tepat mewarisi gitu karena sesuatu yang bergerak. Tapi kalau tidak bergerak itu bisa dengan rumah. Kemudian dengan contoh yang sebelumnya tadi Pak Joko menugaskan kami membuat kerajinan tangan ya. Jadi membuat kerajinan tangan ini kan bergerak begitu. Jadi lebih tepat adalah Pak Joko menugasi kami membuat kerajinan tangan. Kemudian yang kelima, syarat dari pembentukan kalimat efektif adalah keparalelan ya. Keparalelan. Nah, misalnya harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi yang tepat adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Jadi antara di ketemu di ini sama gitu ya maksudnya. Jadi tidak harus paralel gitu ya. Jadi di sama dengan di. Ya, ini kenaikan ini tidak tepat karena ada di dan ke begitu. Ya. Selanjutnya penjelasan karena tidak baku, kalimat tidak baku karena terbentuk dari bentuk yang berbeda yaitu dibekukan dan kenaikan. Nah, saya ada materi slide lagi dari mana? Nah, dalam sebuah kalimat efektif tentunya kata baku dan tidak baku pun juga sangat menentukan dalam proses penulisannya gitu ya. Misalnya kita harus melihat ciri-ciri kalimat baku dan tidak baku. Pertama, kalimat baku itu cirinya minimal terdiri dari subjek predikat. Ya, kalau kalimat yang tidak baku tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya bahkan ya. Kemudian kalimat baku itu harus hemat dalam menggunakan kata-kata dalam arti tidak menggunakan kata atau frasa atau bentuk lain ya yang dianggap tidak perlu meskipun tidak melanggar kaidah tata bahasa. Kalau tidak baku menggunakan kata-kata atau frase-frase yang dan bentuk lain yang tidak perlu. Kebalikannya ya. Kemudian kalimat baku itu memiliki keparalelan atau kesejajaran yaitu kesamaan bentuk kata sebelum dan sesudah
kata hubung dalam satu kalimat ya. Jadi seperti itu kesejajaran dan keparalelan. Kemudian kalimat baku selanjutnya adalah logis dan masuk akal. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada unsur arti kalimat memiliki hubungan yang logis. Nah, jadi kalau kalimat tidak baku ya tidak logis unsur struktur atau unsur-unsur kalimatnya. Kemudian dalam sebuah kalimat baku juga adalah menggunakan ejaan yang tepat sesuai dengan kaidah dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, kaidah tersebut mencakup penulisan huruf kapital dan huruf miring. Nah, penulisan angka dan lambang bilangan, penggunaan punktuasi atau tanda baca, penulisan artikel, penggunaan kata sandang, penulisan akronim dan singkatan, penulisan kata serapan dan penulisan kata baku. Nah, ini kalau kata baku. Tapi kalau tidak baku ya tidak menggunakan ejaan dengan tepat, tidak menggunakan pedoman umum ejaan, tata bahasa dan lain sebagainya ya. Keenam, kalimat baku itu menggunakan konjungsi yang tepat. Dalam kalimat baku, konjungsi harus digunakan secara bersamaan dengan atau berpasangan dengan seperti baik maupun, tetapi tidak, bukan melainkan, lebih daripada, adapun. Dan adapun konjungsi yang dapat digunakan secara bersamaan antara lain, tetapi, karena, maka, karena, sehingga, walaupun, namun, jika, maka, dan kalau, maka. Kalau tidak bakunya ya tidak menggunakan konjungsi yang tepat. Kemudian tidak ambigu dalam arti orang yang diajak berkomunikasi dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud. Kemudian preposisi ya digunakan dengan benar dan tepat seperti bertemu dengan, berbincang tentang, sampai ke, menuju ke, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, meletakkan keterangan aspek seperti ingin, mau, akan, harus, belum, telah, atau hendak dengan tepat ya. Kemudian yang 10, bebas dari bahasa daerah atau unsur leksikal dan gramatikal dialek daerah. Nah, kemudian ada contoh-contoh dan latihan kalimat baku. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah kalimat tidak baku ya. Kita lirik atau membaca kalimat tidak baku terlebih dahulu. Dalam minuman itu mengandung racun. Ya, dalam minuman itu mengandung racun. Jadi ini tidak baku. Jadi cukup minuman itu mengandung racun. Jadi maknanya sama. Jadi kita cukup menghemat saja dengan menghapus kata dalam di situ ya. Kemudian kalimat tidak baku. Para siswa dan siswi ya, perlu diajar bahasa Inggris ya. Ya, jadi ini terbalik ya. Jadi perlu diajar bahasa Inggris ini, bahasa Inggris itu tidak tepat ditempelkan dengan kata diajar. Ya, diajar itu berarti konteksnya ke orang, seseorang sebetulnya ya. Para siswa perlu diajar Bapak Joko misalnya ya. Kan seperti itu bahasanya ya. Para siswa perlu diajar ulama ya. Para siswa perlu diajar dosen ya. Para mahasiswa perlu diajar dosen, kan begitu, bukan konteks mata kuliahnya atau mata pelajarannya bahasa Inggris. Tapi yang tepat adalah bahasa Inggris perlu diajarkan kepada para siswa gitu. Jadi itu yang tepat. Kemudian kata tidak bakunya yang lain adalah dengan kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres. Kejadian itu, nah ini yang tepat ya. Kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres, yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan lagi, kalimat tidak baku karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama. Ya. Nah ini sama ya, tidak ada perubahan ya, karena ia tidak diajak, karena ternyata ada subjeknya di sini, pengulangan subjek ya. Nah jadi seharusnya subjeknya cukup satu kali ya, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama. Ayah sudah menantimu sejak dari pagi. Nah ini kata darinya dihapus jadi kata sejak ya. Boleh kata dari dan atau sejak saja. Nah ini contohnya. Nah selanjutnya, nah ini kosong teman-teman. Nah, nanti saya minta teman-teman latihan. Nah jadi ceritanya ini saya setelah ngajar terus teman-teman latihan ya. Jadi dijadikan tugas di rumah. Tapi kalau ini kuliahnya offline, saya tungguin teman-teman mengerjakan itu di kelas, saya tunggui, kemudian nanti dikumpulkan, kira-kira begitu ya. Tapi kalau karena ini daring, saya minta teman-teman mengerjakan ini, tinggal cari padanan yang tepat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang terbaru di ejaan.kemdikbud.go.id, kemudian dengan pilihan kata yang tepat,
Boleh teman-teman mengganti, mungkin ada pilihan katanya kayaknya kurang tepat deh gitu. Kemudian tanda titiknya atau komanya mungkin salah ya. Penulisan penyebutannya atau hurufnya mungkin keliru atau saltik atau bagaimana. Nah, itu juga teman-teman bisa tuliskan di sini sebelah kiri dengan yang tepat. Nah, tugas ini kerja kelompok ya, artinya tidak di tugas mandiri tapi secara berkelompok. Jadi teman-teman bisa mengerjakan ini nanti secara berkelompok. Saya kirimkan materinya ini setelah perkuliahan ini selesai. Jadi nanti dikerjakan mulai dari nomor 6, jadi disesuaikan saja. Misalnya nomor 6 sampai berapa begitu, tidak mulai dari nomor 1. Itu untuk kalimat efektif. Nanti selanjutnya nanti saya coba diskusikan dengan Mbak Naura kira-kira untuk paragrafnya nanti seperti apa. Saya juga sambil mengecek lensa apakah paragrafnya bisa disampaikan seperti apa. Nah, termasuk juga saya tidak tahu nanti pekan depan masih bisa ngajar lagi atau tidak, bisa ngajar, ada waktu ngajar atau tidak. Karena posisi saya besok sudah di Solo ya, tanggal 14 sampai 20 ya, karena ada muktamar Muhammadiyah dan Aisyah sehingga saya harus tugas di situ. Nah, mungkin kalau misalnya pas di pukul hari Kamis, misalnya hari Kamis tanggal berapa sih? Minggu depan tanggal 17 ya, mungkin 17 sore saya masih bisa, saya ada kosong ngajar jam 16 slow begitu ya, nanti saya bisa ngajar saja gitu. Tapi kalau enggak ya saya beri tugas begitu ya. Sementara infonya seperti itu. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan karena memang saya ingin sebentar saja. Teman-teman bisa melanjutkan dengan tugas yang tadi kalimat efektif. Saya kira cukup. Terima kasih. Nun aku Maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.